Kami berempat berjalan jauh, menyusuri jalur yang sepi dari hiruk-pikuk manusia. Jalan terjal di hadapan kami seolah menjadi tantangan baru setiap langkahnya. Tetapi entah bagaimana, kami selalu dikejutkan oleh keindahan yang tersembunyi di sepanjang perjalanan. Setiap kali mendaki, aku selalu bertemu dengan orang-orang baik yang memberikanku kebahagiaan sederhana. Ada sesuatu yang begitu mendalam ketika kebaikan menyatukan kita sebagai manusia, membawa kita merasakan arti dari kasih sayang dan toleransi yang sesungguhnya. Tidak peduli seberapa jauh perjalanan kami, aku selalu percaya bahwa kebaikan adalah anugerah yang bisa menyatukan setiap insan. Pagi ini, kami singgah di sebuah rumah tua di samping masjid. Pak Sukri, pemilik rumah, menyambut kami dengan hidangan sederhana, nasi pecel dan beberapa potong ikan bandeng goreng. Setelah perjalanan panjang mendaki Gunung Sumbing, makanan ini terasa seperti surga. Rasa sambal kacang yang pedas berpadu sempurna dengan ikan bandeng yang digoreng hingga garing. Setiap suapan mengembalikan tenagaku yang sudah terkuras habis. Temanku Rio tanpa malu menghabiskan porsi ikan bandeng yang disajikan Pak Sukir, membuatku sedikit merasa tidak enak. Aku, Ega, dan temanku yang lain, Banyu, hanya memakan satu porsi masing-masing, sementara Rio sudah melahap semuanya dengan lahap. "Maaf ya Pak, teman saya makanannya kelewatan," kataku sambil tertawa canggung. Pak Sukir hanya tersenyum. "Tidak apa-apa nak, kalau masih lapar tenang saja, bandengnya masih banyak kok," katanya dengan ramah. Namun Rio yang selalu tidak tahu malu, tiba-tiba berhenti makan dan melirik kami yang mempersenjatai. Namun Rio yang selalu tidak tahu malu, tiba-tiba berhenti makan dan melirik kami yang mempersenjatai diri dengan sendok dan garpu. Iya deh, gak jadi nambah," katanya setengah bercanda, seakan tahu kami siap menggodanya karena makanannya yang berlebihan. Kami semua tertawa, meskipun perjalanan ini berat. Momen-momen seperti inilah yang membuat pendakian ke Gunung Sumbing terasa begitu berharga. Aku masih tidak percaya bahwa puncak gunung yang megah itu akhirnya dapat kami taklukkan. Di sela-sela kebersamaan ini, aku menyadari bahwa pendakian bukan hanya soal mencapai puncak, tetapi juga tentang berbagai kebahagiaan kecil bersama teman-teman yang selalu ada di sisiku. Banyak kejadian di luar nalar yang terjadi selama perjalanan ini, sampai-sampai aku sendiri sulit mempercayainya. Kadang rasanya seperti hidup di negeri dongeng, di mana sesuatu bisa terjadi hanya karena imajinasi sang penulis. Semua ini membuatku bertanya-tanya, apakah semua yang kualami ini nyata atau hanya khayalan? Setelah menyelesaikan hidangan ikan bandeng sambal kacang yang lezat dari Pak Sukir, kami duduk santai di teras rumahnya. Kami mulai merenungkan kejadian-kejadian aneh yang kami alami selama pendakian. "Masih gak bisa percaya, kok bisa sih kamu kencing di makam?" tanya Rio memecah keheningan. Ega, yang jadi sorotan utama, hanya tersenyum canggung. "Sumpah, aku gak tahu kalau di situ ada makam," balasnya dengan jujur. Aku dan Rio saling bertukar pandang, lalu menatap Reza. Namun Reza yang jadi sasaran pembicaraan pura-pura tidak mendengar. Dia bangkit dari kursi, berjalan menuju kandang burung kosong milik Pak Sukir, sambil bersiul seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika dia berdiri di depan kandang burung, Reza menoleh ke arah kami dan berseru, burung hantunya kemana ya?" sambil menunjuk kandang kosong itu. Aku tahu dia hanya berusaha mengalihkan topik pembicaraan.
burung hantumu sendiri, jangan alih-alih topik, seruku sambil tertawa. Ternyata kamu biang kerok dari semua masalah ini. Reza hanya mengangguk kepalanya yang tidak gatal dan menundukkan wajah. Maaf, waktu itu aku benar-benar gak tahu kalau di situ ada makam. Lain kali aku bakal lebih hati-hati. Gunung memang selalu dipengaruhi dengan hal-hal di luar nalar. Terlebih lagi, gunung adalah tempat yang dianggap sebagai kediaman mereka yang tidak terlihat. Kita, sebagai tamu di tempat ini, harus bersikap dengan sopan, seperti tamu yang berkunjung ke rumah orang lain. Banyak pendaki yang mengalami kejadian buruk saat mendaki, dan sedikit yang mengalami gangguan dari mereka yang tidak kasat mata. Kalau sudah begitu, sadarilah bahwa mungkin ada perilaku kita yang kurang menghormati tempat ini. Obrolan kami tiba-tiba terhenti ketika Pak Sukir datang membawa nampan berisi 4 gelas kopi. Ngobrolnya serius amat, biar lebih asik saya buatin kopi ya, ujarnya ramah. Wah, maaf banget Pak, jadi ngerepotin, ucapku sambil merasa sedikit tidak enak. Nggak apa-apa Mas Hendra, santai saja, jawab Pak Sukir sambil ikut duduk bersama kami. Aku merasa ini adalah saat yang tepat untuk menanyakan sesuatu yang sudah lama memenuhi pikiranku. Pak, maaf sebelumnya, boleh tanya? Sebenarnya yang dititipkan simbol itu apa ya? Dan sekarang di mana barang itu? Tanyaku pelan. Sebelumnya, simbol juga sempat menyuruh saya mampir ke rumahnya setelah turun dari gunung. Suasana mendadak menjadi hening. Pak Sukir terdiam sejenak. Tatapannya berubah serius. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik pertanyaan itu. Pak Sukir menarik nafas panjang, lalu mengeluarkannya perlahan. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan keluar dari mulutnya. Sepertinya kami semua merasakan bahwa misteri ini hampir terkuak. Sebelumnya saya minta maaf Mas, kata Pak Sukir dengan nada hati-hati, karena saya sudah lama menahan ini untuk tidak bercerita soal ini. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi. Kami saling berpandangan, lalu kembali menatap Pak Sukir yang tampak berat mengeluarkan kata-kata. Wajahnya menunduk sejenak seolah dengan mengumpulkan kebenaran. Wajahnya menunduk sejenak seolah sedang mengumpulkan keberanian. Simbo sebenarnya sudah lama meninggal, lanjut Pak Sukir dengan nada sedih. Beliau bukan orang sembarangan. Simbo sering membantu orang-orang yang punya urusan dengan hal gaib. Tapi sayangnya, Simbo meninggal dengan cara yang tidak diketahui. Bahkan, jasadnya pun tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Aku terdiam, mencoba mencerna informasi yang baru saja didengar. Sosok Simbo yang misterius ini ternyata menyimpan rahasia besar. Simbo itu adalah buyut saya, lanjut Pak Sukir dengan mata yang tampak menerawang jauh. Kalau ada pendaki atau warga sekitar yang dalam bahaya, Nyai Gantari, sosok yang sering muncul di gunung ini, akan menitipkan mereka kepada pendaki lain atau memberitahu petugas jika ada yang membutuhkan bantuan. Nyai Gantari juga sering muncul saat akan terjadi bencana di desa ini. Tapi kenapa harus saya, Pak? Tanyaku merasa semakin bingung. Kenapa Simbo menitipkannya pada saya? Bukankah bisa dititipkan ke petugas atau orang lain? Saya juga kurang tahu, Mas Hendra, jawab Pak Sukir. Sebelum Simbo bertemu dengan Emas, dia sudah lebih dulu menghampiri saya. Dia bilang ada pendaki yang sedang dalam bahaya. Tadinya saya mau langsung lapor ke petugas, tapi Simbo menahan saya. Dia hanya berkata begini, tidak usah khawatir, anak keturunan orang itu akan datang. Simbo akan menitipkannya pada bocah itu.
Aku terdiam mendengar penjelasan itu. Pak Sukir tampaknya juga bingung dengan ucapan Simbo. Anak keturunan orang itu, siapa yang dimaksud Simbo? Tanyaku dalam hati. Pak Sukir menghela nafas panjang. Saya pun tidak tahu pasti, Mas. Tapi Simbo selalu tahu apa yang dia lakukan. Waktu itu saya hanya bisa berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Semua percakapan ini seperti labirin tanpa ujung. Aku merasa seolah-olah berada di tengah cerita yang tak masuk akal. Namun di saat yang sama aku tahu bahwa segala yang terjadi memang sudah ditakdirkan. Mungkin memang ada hal-hal yang tidak bisa dipahami dengan logika biasa. Tapi yang dimaksud keturunan sang pengembara itu siapa, Pak? Tanyaku dengan rasa penasarannya semakin membuncah. Saya juga kurang tahu, Mas Hendra. Mungkin Mas bisa tanyakan langsung ke Joko. Rumahnya tidak jauh dari sini. Tinggal turun sedikit ke arah Gapura. Jawab Pak Sukir sambil menunjukkan arah. Oh, begitu ya, Pak. Terima kasih atas jamuan dan informasi yang sudah Bapak berikan kepada kami. Ucapku penuh hormat. Sama-sama, Mas Hendra. Saya senang bisa menjamu Mas dan yang lainnya. Kalau nanti mendaki sini lagi, jangan lupa mampir ke rumah saya ya, balas Pak Sukir dengan senyum ramah. Pasti, Pak, apalagi kalau bisa makan nasi pecel bandeng lagi, hehehe. Gurauku yang segera disambut tawa teman-teman. Yang sopan dong, mikirnya makan melulu. Celetuk Ega membuatnya yang lain tertawa. Reza hanya tersenyum masak. Berat juga ya punya teman kayak Hendra, ucapnya sambil pura-pura merengut. Kalau bisa ditukar sama kambing, mending aku pilih ngurusin kambing. Tawa kami meledak saat Reza mengucapkan kalimat itu. Bahkan Pak Sukir yang tidak tahu siapa itu Supri, orang yang sering jadi bahan pencandaan kami, ikut tertawa juga. Jam sudah menunjukkan pukul 2 siang dan kami tidak ingin terlalu larut dalam perjalanan. Dan akhirnya kami berpamitan kepada Pak Sukir, bersiap melanjutkan perjalanan. Namun di dalam hatinya, misteri ini masih belum selesai. Siapa sebenarnya Simbo dan apa yang ia tinggalkan untukku? Semua ini rasanya seperti teka-teki besar yang menantang untuk dipecahkan. Suasana hening ketika kami tiba di rumah itu. Aura rumah yang sepi dengan ukiran aksara Jawa kuno di sekeliling dinding kayunya membuat kami ragu untuk melangkah masuk. Ega berdiri di sampingku, matanya meneliti setiap sudut rumah yang tampak seperti terawat namun juga terasa sangat tua. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam. Meski furnitur yang ada tampak bersih dan tidak berdebu. Rasanya aneh, seolah-olah rumah ini dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Yakin ini rumahnya? Tanya Benny, suaranya sedikit bergetar. Aku mengangguk, meski dalam hati masih ragu. Kayaknya sih benar, gak ada rumah lain di sekitar sini selain yang ini. Ega menatapku sejenak sebelum melangkah ke pintu depan, mengetuk dengan hati-hati. Assalamualaikum, Mbah Joko. Tidak ada jawaban, hanya desiran angin yang membawa suara gemerisik daun-daun kering di halaman. Aku bisa merasakan ketegangan di antara kami. Setelah beberapa detik, Ega mencoba lagi. Waalaikumsalam, Mbah Joko. Kali ini terdengar suara dari dalam, tapi suaranya aneh, seperti teredam dan samar-samar. Tidak jelas. Apa jangan-jangan Mbah Joko kesurupan? Tanya Benny berbisik. Aku menggelengkan kepala meski rasa cemas mulai merayap. Masa iya? Tapi siapa tahu, Mbah Joko kan juga manusia. Mungkin saja terkena sesuatu. Kami saling bertukar pandang. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu. Namun, satu hal yang pasti, suasana semakin terasa mencekam.
Hawa di sekitar kami seperti mengandung sesuatu yang tak terlihat membuatku merinding. Ega menghela nafas panjang sebelum akhirnya memutuskan. Kita harus tunggu sebentar. Kalau memang Mbah Joko ada di dalam, pasti dia akan keluar. Aku mengangguk setuju, meskipun hati ini tidak tenang. Di tengah kebisuan yang mencekam, aku memegang tas kecil di pinggangku. Di dalamnya tersimpan benda pemberian Kiai untuk berjaga-jaga. Tak ada salahnya bersiap menghadapi yang tidak terduga. Setelah menunggu beberapa menit, akhirnya terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Jantungku berdebuk lebih cepat saat suara kunci rumah berderit. Tanda pintu akan segera dibuka. Tasbih pemberian Kiai sudah ku genggam erat. Siap kalau perkataan Ben tentang Mbah Joko yang kesurupan benar terjadi. Perlahan pintu rumah itu terbuka dan keluar seorang pria parubaya mengenakan pakaian adat Jawa dengan belangkon di belakangnya. Perlahan pintu rumah itu terbuka dan keluar seorang pria parubaya mengenakan pakaian adat Jawa dengan belangkon di kepalanya. Iyalah, ternyata kalian. Tak kira siapa tadi, ucapnya Mbah Joko sambil tersenyum. Aku dan Reza saling pandang, bingung. Jelas-jelas tadi suaranya terdengar aneh, berbeda dengan saat ini. Namun kini Mbah Joko berbicara dengan suara yang sama seperti saat pertama kali kami bertemu dengannya. Kalian kenapa kok kayak orang bingung gitu? Bis monggo silakan masuk dulu, katanya mempersilahkan kami masuk. Masih dalam kebingungan, kami mengikuti Mbah Joko masuk ke dalam rumahnya. Setelah kami duduk di ruang tamu, Reza yang penasaran langsung bertanya, "Ngapunten Mbah, tadi saya boleh tanya enggak?" ucap Reza. "Takon opo le?" Mbah Joko, "Tadi kerasukannya, suaranya kok beda?" tanya Reza tanpa basa-basi. Mbah Joko tertawa kecil. "Kerasukan gundulmu, tadi yang saya lagi makan telo, tiba-tiba kalian memanggil. Sudah mana lagi nyangkut ke tenggorokan, belum sempat minum." Aku pun spontan menyikut Reza, memberi isyarat untuk tidak membahasnya lebih lanjut. "Sudahlah, gak usah dibahas," bisikku. Reza hanya mengangguk sambil tersenyum kecut. Mbah Joko memandang ke arahku dan melihat tasbih yang masih kulilitkan di tanganku. Dia menatap tasbih itu dengan serius, seolah-olah dia tahu sesuatu. "Tasbih itu bukan tasbih sembarangan. Dari mana kamu mendapatkannya?" tanyanya sambil memainkan janggutnya. "Ini titipan, Mbah," jawabku singkat. Mbah Joko hanya mengangguk, tampaknya mengerti arti penting tasbih itu. "Saya tahu tujuan kalian ke sini. Pasti ingin menanyakan tentang seorang pengembara dan Nyai Gantari," kata Mbah Joko. Suaranya terdengar semakin serius. Aku terkejut mendengar ucapannya. Bagaimana mungkin Mbah Joko tahu maksud kedatangan kami, padahal kami belum mengutarakan apapun. Benar-benar membuat bulu kuduku meremang. "Iya, Mbah, saya ingin tahu tentang seorang pengembara dan Nyai Gantari," jawabku mencoba tetap tenang. Mbah Joko merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan sebuah benda yang tidak kukira. Sejenis gawai tua yang tampaknya berfungsi sebagai semacam penanda atau pengingat. Entah apa makna dari benda itu, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang mistis tentangnya. "Ceritanya cukup panjang, mungkin saya akan menceritakannya secara singkat," balas Mbah Joko. Dia mulai bercerita, matanya menatap jauh ke masa lalu. Mbah Joko mengisahkan bahwa dahulu wujudnya menceritakan tentang seseorang pengembara yang pernah menolong desa ini dari kekejaman seorang dukun sakti. Dukun itu sangat terobsesi dengan ilmu hitam dan kerap menggunakan nyawa warga desa
sebagai tumbal. Ia bahkan rela mengorbankan kemanusiaannya dan berubah menjadi salah satu dari demit penunggu Gunung Sumbing melalui jalur Bawongso. Dukun yang dikenal dengan nama Ki Ronggo Sukmo telah mengubah dirinya menjadi makhluk gaib setelah mempraktikkan ilmu hitam. Warga dan para pengikutnya mengira bahwa setelah perubahan itu, Ki Ronggo akan berhenti mencari tumbal. Tetapi dugaannya mereka keliru. Ki Ronggo masih terus meminta tumbal dengan cara merasuki sukma orang yang akan dijadikan korban. Ia mencelakakan korbannya dengan berbagai cara hingga akhirnya meregang nyawa. Teror yang disebarkan oleh Ki Ronggo membuat warga ketakutan, mencoba mengundang orang-orang pintar untuk melawannya. Namun tak ada satupun yang berhasil. Bahkan beberapa dari mereka justru dijadikan tumbal oleh Ki Ronggo. Bahkan Buyut Bajoko yang merupakan sesepuh di desa tidak mampu melawan Ki Ronggo. Namun segala berubah ketika seorang pengembara datang ke desa tersebut. Pengembara itu awalnya datang untuk berziarah ke makam yang ada di kawah Gunung Sumbing. Tetapi tanpa sengaja, ia bertemu dengan seseorang yang sedang dikuasai oleh Ki Ronggo. Orang itu berlari menuju jurang, hendak melompat. Namun pengembara tersebut berhasil menangkapnya. Namun orang yang kurasukan itu melawan dengan sangat kuat. Ki Ronggo yang merasuki orang tersebut merasakan keanehan dari pengembara itu. Saat pengembara kemudian mengeluarkan sebuah tasbih dari saku bajunya, memegang kepala orang yang kerasukan, dan dalam sekejap orang tersebut berteriak kesakitan sebelum akhirnya terkulai lemas. Warga yang menyaksikan kejadian itu terkejut melihat pengembara tersebut berhasil mengusir Ki Ronggo dari tubuh orang itu. Saat kejadian itu, warga desa menceritakan teror yang disebarkan oleh Ki Ronggo kepada sang pengembara. Dengan tenang, pengembara itu hanya mengangguk seolah memahami tugas yang harus ia lakukan. Malam itu ketika purnama mulai muncul, warga takut Ki Ronggo akan keluar lagi untuk mencari tumbal. Namun pengembara itu bertekad untuk mencari dan menghadapi Ki Ronggo sebelum hal itu terjadi. Dengan bantuan warga, sang pengembara mendapatkan informasi mengenai tempat persembunyian Ki Ronggo yang berada di dalam hutan. Kini dikenal sebagai jalur pendakian via Bawongso. Pengembara itu pergi seorang diri untuk menghadapi Ki Ronggo, dan warga desa mulai merasa gelisah setelah berhari-hari tidak ada kabar darinya. Mereka mulai berpikir bahwa sang pengembara pasti telah tewas di tangan Ki Ronggo. Namun kegelisahan itu sirna ketika pengembara itu kembali. Tanpa luka sedikit pun, dia segera menemui Buyut Bajoko yang saat itu masih menjadi sesepuh desa. Pengembara itu mengungkapkan bahwa ia telah berhasil menyegel Ki Ronggo di sebuah hutan gaib yang kini dikenal sebagai pos 2 di jalur pendakian. Setelah menyegelnya, sang pengembara berziarah ke makam Ki Ageng Mangkukuhan yang berada di kawasan Sumbing. Di sana dia menerima sebuah petunjuk bahwa suatu hari nanti segel Ki Ronggo akan terlepas. Mendengar hal ini, warga desa yang semula merasa tenang kini kembali dihantui rasa takut. Pengembara itu menyampaikan pesan terakhir kepada Buyut Bajoko, mengatakan bahwa sesuatu hari keturunan mereka akan menjadi orang yang harus menyelesaikan masalah ini. Sebelum pergi, pengembara itu meninggalkan sebuah benda pada Buyut Bajoko dan berpesan, "Wong bakal sukel nganti tekan bakal anak turunku. Bakal ada saatnya semuanya kembali." Pesan itu terus diwariskan seiring dengan rasa takut yang tidak pernah benar-benar hilang dari desa tersebut. Kau dengar dari Bajoko semakin membuat suasana mencekam dan penuh teka-teki. Saat itu setelah Bajoko menyerahkan kotak kecil berisi cincin misterius peninggalan pengembara, aku dan Resa terpaku. Cincin dengan ring emas yang dihiasi batu bercorak merah dan hitam di tengahnya tampak sangat istimewa. Bajoko menyebut cincin itu sebagai cincin Pance Endra. Cincin ini bukan cincin biasa, ucap Bajoko sambil memutar cincin di tangannya. Konon orang yang memakainya bisa melihat aura seseorang.
Setiap warga orang yang terpancar menunjukkan kepribadian orang tersebut. Bahkan cincin ini bisa membantu pemakaiannya mengetahui siapa yang berniat jahat pada dirinya atau orang lain. Aku dan Rita saling bertukar pandang. Cincin itu terdengar begitu mistis. Namun kami tahu pasti ada alasan mengapa cincin tersebut diwariskan kepada keluarga Bah Joko. Namun alih-alih berpikir terlalu dalam, aku memutuskan untuk menyimpan cincin itu. Kami beralih ke topik lain dan aku bertanya pada Bah Joko tentang kejadian-kejadian aneh di desa ini. Sebelum aku sempat bertanya, Bah Joko tiba-tiba berkata, "Maafkan Nyai Gantari." Suaranya terdengar lirih, seorang teringat akan sesuatu yang besar. Dulu sekali beberapa warga yang sedang mencari kayu di Gunung Sumbing, di jalur yang kini dikenal sebagai Via Bawongso, hilang tanpa jejak. Sudah 3 hari mereka tidak kembali. Keluarga mereka panik dan meminta bantuan Nyai Gantari, seorang penjaga ilmu gaib di desa ini. Nyai Gantari yang saat itu sudah merasa firasat buruk akan datang, tidak bisa menolak permintaan tersebut. Dia merasakan ada bencana yang mendekat, namun tidak tahu apa bentuknya. Akhirnya Nyai Gantari berangkat sendirian menuju Gunung Sumbing untuk mencari warga yang hilang. Saat mencapai hutan, tepat di tempat yang sekarang dikenal sebagai pos 2, Nyai Gantari terhenti di depan sebuah gundukan tanah. Bah Joko bercerita dengan nada serius. Di samping gundukan tanah itu, Nyai Gantari melihat sosok-sosok yang sudah tidak bernyawa, tapi sukma mereka belum sepenuhnya pergi. Sukma mereka tertahan tidak bisa kembali, seolah ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Gundukan tanah yang ditemui Nyai Gantari ternyata adalah makam tua. Makam itu adalah tempat peristirahatan seorang dukun sakti yang pernah meresahkan desa. Dukun itu diduga merupakan Ki Ronggo yang telah disegel oleh pengembara, tetapi makamnya masih menyimpan kutukan yang mengerikan. Bah Joko mengakhiri ceritanya dengan menatap kami serius. Sampai sekarang tidak ada yang berani mendekati tempat itu, karena dipercaya bahwa makam itu adalah sumber kekuatan gelap yang masih mengintai. Jika segel Ki Ronggo suatu hari terlepas, maka kegelapan akan kembali menelan desa ini. Dan cincin ini, cincin peninggalan pengembara, mungkin satu-satunya harapan kita. Cerita itu membuat bulu kuduku meremang. Apakah cincin ini memang kunci untuk melawan Ki Ronggo? Cerita yang disampaikan oleh Pak Joko semakin memuat misteri tentang desa ini. Nyai Gantari yang dikenal sebagai penjaga ilmu gaib di desa mengambil keputusan berani demi keselamatan warga. Setelah menemukan paku emas di makam Ki Ronggo, Nyai Gantari tahu bahwa paku itu adalah kunci untuk menyegel kembali kekuatan jahat yang sudah lama tertidur. Namun Nyai Gantari mendapatkan petunjuk dari seseorang berpakaian serba putih yang memegang tasbih. Sosok misterius itu memberitahunya bahwa seseorang keturunan dari pengembara yang bisa menyegel Ki Ronggo menggunakan paku emas tersebut. Sayangnya Nyai Gantari tidak tahu di mana anak dari keturunan pengembara itu berada. Saat itulah ia dihadapkan pada pilihan sulit. Ada cara lain untuk menyegel Ki Ronggo, tapi cara itu memerlukan pengorbanan besar. Nyai Gantari harus mengorbankan jiwanya. Teror Ki Ronggo sudah membuat warga desa ketakutan. Beberapa dari mereka sudah melompat ke jurang karena tidak kuat menghadapi teror ini. Sementara yang lain memilih mengungsi ke desa sebelah. Namun sebagian warga yang tersisa masih berharap pada Nyai Gantari yang sebelumnya berjanji akan mengurus Ki Ronggo. Malam itu, Nyai Gantari memutuskan untuk pergi ke makam Ki Ronggo. Dia melakukannya dalam kesunyian malam agar Bah Joko, adiknya, tidak menghalangi rencana pengorbanannya. Keesokan harinya, Pak Joko mencari Nyai Gantari ke seluruh desa. Di kamar Nyai Gantari, Bah Joko hanya menemukan secari kertas berisi pesan terakhir dari Nyai Gantari. Pesan itu berbunyi, "Maafkan mbakmu ya Joko, kedepannya kamu harus menjalani hidup seorang diri. Tidak perlu khawatir dengan apa yang sudah terjadi. Aku senang bisa menolong orang.
Titip Rasmo, anakku, sampaikan salam padanya. Lalu berbuat baiklah pada semua orang tanpa meminta imbalan apapun. Kebaikan akan menuntunmu kehidupan yang akan membuatmu dipenuhi kebahagiaan. Sampai waktunya tiba, tolong jaga benda yang turun-menurun dari keluarga kita. Membaca pesan itu, Bajoko tidak bisa menahan tangis. Ia tahu Nyai Gantari telah memilih jalan mengorbankan demi menyelamatkan desa dari kegelapan Kironggo. Benda turun-menurun yang dimaksud Nyai Gantari kini berada di tangan Mbah Joko, dan tanggung jawab menjaga desa berpindah kepadanya. Cerita ini membawa pembaca melalui berbagai kejadian penuh misteri dan drama. Dari sosok Nyai Gantari yang harus mengorbankan dirinya untuk menyegel makhluk mistis bernama Kironggo, hingga percakapan emosional antara Mbah Joko dan para tokoh utama. Nyai Gantari mengambil keputusan besar demi keselamatan desa, walau harus mengorbankan dirinya sendiri, meninggalkan jejak yang penuh dengan teka-teki dan kehilangan. Bagian akhir cerita memperkenalkan nuansa baru dengan laras mengajak tokoh utama dan temanya untuk mendaki Gunung Perahu dalam rangka kegiatan kampus. Meski ada kekhawatiran dan ketidakpastian, tokoh utama merasa antusias dengan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Laras yang tampaknya merupakan sosok yang istimewa baginya. Masa perjalanan tentang misteri kembali mencuat, seolah memberi sinyal bahwa pendakian gunung ini mungkin akan menjadi babak baru penuh dengan tantangan dan perjalanan hidup mereka.